Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para penonton yang saya hormati, di dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah kajian singkat pencerah kalbu yang saya beri tema tanda-tanda tipu daya nafsu dan syaitan. Di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibn Alta, beliau berkata, alamatul ighdirar al-huznu ala fuqdani ta'at ma'a adamin nuhudi ilaiha, yang artinya di antara tanda-tanda tipu daya nafsu dan syaitan adalah bersedih ketika tidak menjalankan ketaatan, namun tidak ada kemauan untuk melakukannya kembali. Para penonton yang saya hormati, tanpa kita sadari bahwasanya manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu membela diri dari menghadapi apapun situasi, apapun masalah, apapun perkara yang ada dalam dirinya. Manusia selalu cenderung untuk membela diri. Artinya ketika manusia tidak bisa menjalankan satu kebaikan, tidak bisa menjalankan ketaatan atau bahkan ibadah, lalu dalam hatinya bersedih, dalam hatinya sedih, namun pada hari-hari berikutnya dia malas untuk melakukannya kembali, untuk melakukannya lagi. Nah, penyesalan seperti ini, rasa sedih seperti ini berarti menyesal. Bukanlah menyesal karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi penyesalan yang tak ubah hanya basa-basi, hanya ucapan lisan, hanya basa-basi saja. Inilah sikap pembelaan diri yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, para penonton yang saya hormati, sikap seperti ini, ketika kita memiliki sikap-sikap seperti ini, hanya selalu membela diri, ini bisa lambat laun akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi sifat watak seorang manusia, kebiasaan kita. Lambat laun, dan itu pasti. Maka
ketika kita mempunyai sikap seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan, maka ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita termasuk orang yang tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Karena kita sedih ketika tidak bisa menjalankan amal baik. Namun ketika ada kesempatan, kita malas untuk berbuat baik. Kita malas untuk berbuat, untuk melakukannya kembali. Ini adalah manusia yang tidak punya tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa saja dikatakan orang yang munafik. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tanda-tanda orang munafik adalah 3. Idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada khana, idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda orang munafik ada 3: ketika berkata bohong, berdusta, ketika janji tidak menepati janjinya, dan ketika dipercaya kita, dan ketika dipercaya dia berkhianat atas kepercayaan itu. Dan menurut Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala, termasuk orang munafik juga adalah orang-orang yang dalam hatinya sedih ketika tidak berbuat baik, tapi dalam kesempatan hari-hari berikutnya dia malas untuk berbuat dengan perbuatan yang sama, untuk melakukannya kembali. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya hormati, sebaiknya, seharusnya untuk kita tetap menyesal, tetap sedih ketika tidak bisa menjalankan kebaikan. Tetap ada penyesalan yang besar, tetap ada rasa sedih yang luar biasa ketika tidak bisa menjalankan ketaatan. Namun di hari-hari berikutnya juga kita harus bangkit untuk menebus kelalaian itu. Berusaha semangat meningkatkan ibadah dengan semangat dan juga dengan penuh keikhlasan, hanya semata-mata mengharapkan rahmat, ampunan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, manusia seperti ini adalah termasuk manusia yang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, lalu perbedaan orang yang belum mendapatkan hidayah dalam kaitan ini, kaitan tanda-tanda tipu daya nafsu setan ini, dan orang yang telah mendapatkan hidayah, perbedaannya adalah ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, orang pertama adalah ketika dalam hatinya ada penyesalan, rasa sedih ketika tidak bisa menjalankan ketaatan, tapi dalam hari-hari berikutnya dia malas untuk melakukannya kembali. Ini orang-orang yang masih bersikap untuk membela diri, dan ini di hadapan Allah akan termasuk orang yang tidak tahu diri dan digolongkan termasuk orang-orang yang munafik. Na'udzubillah. Kemudian kelompok yang kedua, manusia yang dalam hatinya ada penyesalan yang besar, ada rasa kesedihan yang luar biasa, tapi di hari-hari berikutnya, ada kesempatan-kesempatan berikutnya, dia berusaha bangkit, berusaha semangat meningkatkan ibadah untuk menebus dari ketertinggalan dari semua apa ketaatan yang dia tidak kerjakan. Berusaha bangkit, semangat untuk beribadah, berikhlas untuk melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia dalam kelompok ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya hormati, agar supaya kita di samping kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin
sesuai kemampuan kita, berusaha dengan sekuat tenaga. Apapun itu masalah yang kita hadapi, masalah ibadah, masalah kerja, ataupun masalah apapun saja yang kita hadapi selama hidup di dunia ini, kita harus tetap berusaha, tetap ikhtiar dengan sesuai kemampuan kita. Di samping itu juga kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitan tipu daya nafsu, tipu daya syaitan ini, doa yang pas untuk kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti apa yang sudah ada dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa-doa mengharapkan hidayah, petunjuk, jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang pas untuk kita agar supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar dari apa yang ada di dalam Al-Fatihah. Setiap kita sholat adalah sama, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin, jadi para nabi, wasyiddiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada'i, dan orang-orang yang telah mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu beramal saleh, beramal kebaikan. Itulah doa yang hendaknya kita lantunkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita hanya berusaha, berikhtiar semata, tapi tidak dibarengi dengan berdoa, mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkadang ikhtiar kita akan putus di tengah jalan karena tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha ikhtiar yang kita lakukan. Kita tetap ikhtiar, berusaha apapun saja, berkaitan dengan duniawi ataupun berkaitan dengan akhirat. Juga kita jangan tinggalkan berdoa. Berdoa berkaitan dengan apapun saja yang kita hadapi. Berdoa berkaitan, berhubungan dengan duniawi atau berdoa yang berhubungan dengan akhirat kita, termasuk di dalam beribadahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan kita di dalam mencari ilmu, mencari pengetahuan, baik pengetahuan dunia maupun pengetahuan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang terakhir kalinya, saya mohon untuk bantuannya, membantu konten saya ini agar supaya saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan ada semangat di dalam memberikan satu tema-tema yang lebih baik dan selalu lebih baik. Semua itu tanpa ada dukungan Anda,
maka apa yang saya lakukan tidak akan ada apa-apanya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.